Kita lanjutkan materi tentang vektor. Kita masuk ke panjang vektor, di mana kita menghitung panjang vektor V1, V2, V3 menggunakan rumus Pythagoras. Jadi Anda dapat pandang vektor ini sebagai sisi miring. Nah, segitiganya ya di sini ada alas, kemudian tinggi, dan kemudian panjang alasnya. Ini juga dapat dipandang sebagai sisi miring dari segitiga dengan alas ini dan tinggi ini. Oke. Nah, untuk cepat saja Anda bisa langsung gunakan rumus ini untuk menghitung panjang dari vektor. Nah, datangnya dari mana? Nah, Anda bisa ingat bahwa kita menggunakan rumus Pythagoras. Kemudian, panjang vektor sebagai perpindahan ini menghitung jarak perpindahan. Nah, tadi di awal kita mau menjelaskan arah vektor. Sekarang kita bahas bagaimana kita menyatakan arah vektor. Oke. Nah, kalau vektornya tidak nol, ya tentu kalau vektor nol tidak ada perpindahan, berarti ya kita tidak bisa bicara arah perpindahan, ya. Nah, kecuali vektor nol, arah perpindahannya dapat dinyatakan oleh vektor satuan, yaitu vektor yang panjangnya 1, yang bisa kita hitung menggunakan rumus ini, V per panjang V. Nah, V per panjang V ini akan selalu panjangnya 1. Nah, arah vektor dapat dipandang sebagai arah perpindahan. Kenapa pilih vektor satuan? Kalau kita punya C positif, hasil kali skalar C dengan V ini tidak mengubah arah V. Jadi kita cukup pilih salah satu di antara CV dan V, dan yang paling mudah kita pilih yang panjangnya 1. Oke. Selanjutnya kita bisa tuliskan bahwa untuk sembarang vektor itu adalah hasil kali dari magnitudo yang bernilai skalar dan arah yang dijelaskan oleh vektor satuan. Nah, konsep ini akan kita gunakan lagi untuk menghitung proyeksi ortogonal dan menjelaskan konsep-konsep yang lain. Jadi ini konsep yang penting bahwa vektor itu adalah hasil kali skalar dari magnitudo dengan arahnya. Kita lanjutkan ke operasi aljabar dari vektor, di mana untuk menghitung penjumlahan vektor yang kita jelaskan di awal tadi. Oke, mungkin kita mundur sedikit untuk melihat kembali apa itu penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor berarti komposisi dari dua perpindahan, ya. Nah, ternyata untuk menghitungnya, kalau kita sudah bisa menyatakan vektor dalam bentuk triple terurut, maka penjumlahan vektor dengan mudah itu adalah kita jumlahkan masing-masing koordinatnya, ya. Dan operasi perkalian skalar kita kalikan masing-masing koordinatnya. Kemudian ada sifat-sifat operasi yang Anda bisa baca sendiri atau Anda cari di buku atau di Google. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan contoh, ya. Sebagai contoh, kalau kita mau menjumlahkan vektor 1,5, min 6 dengan vektor 2,3, min 1.
Oke, maka seperti yang saya bilang tadi, untuk menghitungnya kita jumlahkan masing-masing triplet masing-masing sumbu ya. Jadi vektor 1,5,6 memiliki pergerakan dalam arah sumbu X1 dan vektor 2,3,1 memiliki arah pergerakan dalam sumbu X-nya 2. Nah, pergerakan totalnya ya tinggal dijumlahkan saja 1 tambah 2. Jadi pergerakan totalnya nanti 3 dalam arah sumbu X. Dan pergerakan total dalam arah sumbu Y ya juga sama, dijumlahkan pergerakan dalam arah sumbu Y-nya, dan untuk arah sumbu Z juga demikian. Oke. Kemudian untuk menghitung perkalian skalar ya masing-masing pergerakan ya kita berikan skala yang sesuai. Oke. Kemudian untuk menghitung panjang vektor, Anda tidak harus hitung dahulu vektor totalnya ya. Karena kalau Anda kalikan dulu min 3 dengan vektor 1, 2, 0, maka Anda akan dapatkan angka yang besar yang akan menyulitkan Anda dalam menghitung panjang vektor. Jadi Anda sebaiknya menghitung panjang vektor dengan mengeluarkan skalarnya dahulu, tapi harus diberi tanda mutlak dulu. Kemudian baru hitung panjang vektor yang sisanya ya. Nah, kemudian untuk menyederhanakan perhitungan menggunakan vektor, Anda bisa gabung vektor-vektor yang arahnya sama ya. Jadi 3V tambah 5V ya seharusnya nanti bisa digabung menjadi 8V ya. Misalkan vektornya sama, skalarnya bisa dijumlahkan. Nah, untuk memudahkan perhitungan, Anda juga harus memahami notasi alternatif dari vektor. Jadi vektor U1, U2, U3 bisa Anda tulis dalam bentuk matriks kolom ya, matriks 1 kolom, tulis ke bawah, sehingga ketika kita menghitung penjumlahan ya kita hitung per baris. Jadi kelihatan barisnya mana yang harus dijumlahkan. Dan untuk menghitung perkalian skalar juga sama, masing-masing baris kita kalikan. Nah, untuk merepresentasikan vektor dengan cara lain, kita juga bisa menggunakan vektor basis standar, di mana kita punya 3 vektor basis yang arahnya bersesuaian dengan arah sumbu. Jadi vektor I tidak ada pergerakan dalam arah Y dan Z, hanya bergerak dalam arah X. Berarti I ini sejajar dengan sumbu X. J begitu juga sejajar dengan sumbu Y, dan K, vektor K ini sejajar dengan sumbu Z. Masing-masing vektor I, J, K memiliki panjang 1. Dan kalau kita punya vektor yang diberikan oleh komponen V1, V2, V3, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk penjumlahan IJK ya, penjumlahan IJK, di mana masing-masing komponen berarti V1 karena menyatakan pergerakan dalam arah sumbu X, berarti nanti diwakili oleh V1 kali I, karena I juga hanya bergerak dalam arah sumbu X saja. Sebagai contoh, kalau kita punya vektor 3, 2, 5, kita bisa tuliskan dalam bentuk 3i plus 2j plus 5k dan seterusnya. Nah, kalau kita bekerja di bidang maupun ya, maka vektor-vektor di bidang XY artinya vektor-vektor yang tidak memiliki arah gerak dalam arah sumbu Z, maka kita bisa tuliskan secara lebih pendek ya.
Berarti U1i tambah U2j saja. Jadi komponennya hanya dalam arah dalam arah I dan dalam arah J saja. Nah, saya lebih suka menggunakan notasi IJK karena kita bisa langsung memandang I dan J sebagai vektor-vektor di bidang XY. Nah, atau kalau Anda mau juga vektor di bidang itu hanya memiliki dua komponen saja, yaitu komponen U dan J. Oke. Nah, di buku memang ada secara terpisah dibahas vektor di bidang dan vektor di ruang. Tapi saya kira karena waktu kuliahnya singkat, saya masukkan. Ya, kita bisa anggap vektor di bidang XY atau vektor di bidang sebagai bagian dari ruang gitu. Jadi kalau Anda mau menyatakan vektornya hanya berada di bidang XY saja, berarti komponen dalam arah K-nya tidak ada, ya. Tulis seperti ini saja, lebih ringkas. Pakai ini.